kelas 10 untuk kurikulum 13. Jadi nanti kita belajar di sini bagaimanakah yang dimaksud dengan atom itu. Sudah? Pertama lagi kita masuk dengan model atom tersebut. Jadi 3 yang kita bahas di sini ada teori atom, Bohr, sampai dengan mekanika kuantum, kemudian sistem periodik dan ikatan kimia. Ya, bagian A teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Jadi ada perkembangan model atom. Ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya Mr. Jok Slagan supaya berkembang. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita lihat yang ini adalah model atom yang pertama adalah ditemukan oleh John Dalton. Jadi atom yang pertama itu ditemukan oleh John Dalton. Jadi menurut John Dalton adalah bahwa atom itu merupakan bola pejal. Jadi bola pejal seperti ini. Jadi kalau ditekan dia bisa ditekan, sudah, tapi tidak pecah. Sudah. Itulah menurut John Dalton. Jadi atom itu seperti bola pejal. Yang berikut ada namanya model atom J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson bahwa atom itu gambarnya seperti ini. Model atom seperti roti kismis. Jadi ada di sini seperti roti kismis di atas roti. Ini atomnya jadi ada yang bermuatan positif. Jadi jumlah muatan positif di sini adalah sama dengan jumlah muatan yang negatif. Jadi atom di sini bersifat netral. Yang ketiga, model atom Rutherford. Jadi Rutherford sudah berkembang bahwa ini dia muatan positifnya tadi itu merupakan suatu inti atom. Sudah. Jadi ini inti atomnya, inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengelilingi inti, di mana elektronnya bermuatan negatif. Oke, ini dia. Sudah bentuk model atom Rutherford. Yang berikut adalah Niels Bohr. Niels Bohr sudah bahwa inti atom sudah ada. Nah, inti atom elektron tadi kan bermuatan negatif, sudah, elektron itu mengelilingi inti atom dan elektron itu berada di suatu lintasan yang disebut dengan kulit atom. Jadi di sini ada ini inti atomnya, maka elektron bergerak di sini. Di lintasan pertama, maka itu nanti yang dikatakan dengan kulit K. Kulit kedua seperti ini, dan kulit ketiga dan seterusnya. Jadi elektron itu beredar pada lintasan tertentu. Nah kalau misalnya dalam keadaan stasioner, maka energi yang digunakan adalah RH kali 1/n². Ini dia. Stasioner berarti elektron itu bergerak di antara lintasan tersendiri. Misalnya di sini dia, di antara kulit K. Maka energi yang digunakan yang ini. Tapi kalau misalnya elektron itu berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain, itu dinamakan eksitasi. Sudah, itu dikatakan dengan eksitasi. Maka kita gunakanlah E sama dengan RH dikali 1/Ni² dikurang 1/Nf², di mana Ni kulit awal, Nf kulit akhir. Kita lihat ini. Jadi kalau misalnya elektron berpindah dari kulit yang lebih tinggi ke yang rendah, maka dia pasti melepas energi. Sementara jika elektron berpindah dari kulit yang rendah ke tinggi, maka dia menarik energi. Nah, ingat, eksitasi adalah perpindahan elektron. Jadi kalau stasioner ini tadi adalah elektron bergerak pada
lintasan ini. Oke, itu yang berikut. Nah, model atom itu apa kelebihan dan kelemahannya sudah ada. Ini kelebihan model atom dari si Dalton dan kelemahannya. Kemudian masuklah kita ke model atom yang berikut adalah teori atom modern. Penggagasnya adalah yang pertama Louis de Broglie, 2 Werner Heisenberg, dan 3 adalah Erwin Schrödinger. Jadi orang ini penggagas model atom modern. Ini penjelasannya sudah ada. Louis de Broglie, Werner Heisenberg, yang ketiga adalah Erwin Schrödinger. Oke, yang ketiga ini maka dikatakan teori mekanika kuantum. Oke, itulah penjelasan model atom. Nah, sekarang kita masukkan adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi adalah susunan elektron di dalam suatu atom. Konfigurasi susunan elektron di dalam suatu atom. Nah, aturannya ada 3. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, yang ketiga aturan Pauli. Ya, ada 3 aturan dalam konfigurasi elektron. Yang pertama aturan Aufbau. Menurut Aufbau, konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sudah, dari yang rendah dulu dia, dari 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ini tingkat energinya. Jadi boleh dilihat dalam video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit dengan subkulit. Jadi ini subkulit, ada S, P, D, F, G, H, dan I. Jadi kalau S maksimum 2, P maksimum 6, D maksimum 10, F maksimum 14, dan seterusnya. Inilah tingkat energinya, terendah ke tinggi. Oke, dari 1 kita lihat pindah ke 2S, dari 2S pindah ke 2P, dari 2P pindah ke 3S, masuk ke 3P, masuk ke 4S, pada 4S masuk ke 3D. Itulah urutannya. Oke. Kalau kulitnya ada kulit K, L, M, N. Sudah. Nah, kulit K itu subkulitnya adalah 1S. Maka semua nanti konfigurasi kalau subkulitnya 1S masuk kulit K. L ada 2S dengan 2P subkulitnya. M subkulitnya adalah 3S, 3P dengan 3D. Ya kan, ini sudah dibuat ya. Sudah, 3S, 3P dengan 3D. Kulit N, kulit keempat, maka subkulitnya dimulai dari 4S, 4P, 4D dengan 4F. Ini subkulitnya. Oke. Nah, sekarang aturan Hahn. Nomor 2. Pengisian orbital setingkat tidak membentuk pasangan elektron sebelum orbital lainnya terisi elektron. Orbital itu, atau disebut dengan kamar, adalah kebolehjadian ditemukan banyak elektron. Itu definisi orbital. Kebolehjadian ditemukan banyak elektron. Oke. Nah, di mana jumlah orbital subkulit S atau short, maka jumlah orbitalnya adalah 1, kamarnya 1. Nah, 1 kamar maksimum 2, maka pada S tadi 2. Maka pada konfigurasi ini subkulit ini dapat tadi bahwa S itu adalah sebanyak 2 karena dia hanya 1 kamar. Sudah, ini P6 berarti dia 3 kamar karena 1 kamar adalah 2 maksimum. Maka P 3 kamar, kamar ini dan seterusnya. D 5 kamar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, F 7 kamar, maka F tadi 14. Sudah. Nah, kalau digambar buat kotaknya sebanyak 7. G dan seterusnya. Oke, itulah subkulit. Berapa orbital? Nah, kita lihat.
Kalau dibuat dalam 3 dimensi, maka inilah bentuk orbital S. Sudah? Inilah bentuk orbital S. Nah, kalau orbital daripada P, ini dia. Ini PX, PY, dan PZ. Ini ketiga bentuk orbitalnya ya. Kalau dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kalau tadi hanya menggambarkan supaya gampang digambarkan orbital tadi, maka dibuat kamar-kamar. Oke. Nah, kalau orbital daripada F, nah seperti ini dia. DXY, ada DXZ, ada DYZ. Jadi 5 kamar kan? Ini dia. DXY, DXZ, DYZ, baru DX kuadrat, Y kuadrat, baru DZ kuadrat. Ya, itulah mengenai teori atom dan konfigurasi elektron. Nanti konfigurasi elektronnya dapat dilihat di YouTube saya yang sudah saya buat, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dengan kulit. Ya, demikianlah penjelasan tentang model atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit dengan subkulit. Ya, terima kasih.